Halo everyone, apa kabar semuanya? Saya harap masih semangat ya, karena kita hampir mencapai akhir semester dan kalian akan segera selesai berurusan dengan saya di mata kuliah ini. Jadi tetap semangat semuanya. Dan hari ini kita akan masuk ke materi brand. Sebenarnya, kalau kalian masih ingat, ini sudah sempat saya singgung sedikit di materi yang pertama saya berikan. Ya, jadi nanti silahkan dicek lagi di link berikut ini. Cek lagi di materi tersebut, saya sudah sempat menyinggung soal brand. Dan waktu itu saya berjanji bahwa saya akan memberikan penjelasan lebih banyak lagi tentang brand, karena memang brand ini tidak sedikit yang harus dibahas, sama juga dengan yang lain. Karena saya sudah memberikan beberapa penjelasan, nanti akan ada yang saya skip, jadi bisa kalian cek lagi di video sebelumnya. Oke, kita lanjut aja ya. Ini adalah contoh brand-brand yang saya rasa kalian pasti bisa mengenalinya dengan mudah. Ada brand apa saja di situ? Silakan, saya berikan waktu 5 detik yang bisa menebak 10 brand, saya akan berikan hadiah. Ya, waktu habis. Ada yang berhasil? Oke, I don't know. Hadiahnya ya ucapan selamat. Selamat, Anda telah berhasil. Oke, artinya Anda berhasil mengenali brand-brand tersebut. Nah, untuk pengertian brand sendiri saya rasa sudah bisa dicek di yang sebelumnya, video sebelumnya, jadi saya skip saja ya. Kali ini kita akan langsung masuk ke branding. Reasons for branding. Apa sih alasan dari pemilik brand tersebut untuk melakukan branding, atau yang memproduksi brand tersebut atau produk tersebut melakukan branding? Alasannya apa? Ada di sini. Yang pertama, it helps the purchaser to identify the article he is buying. Brand tersebut akan membantu orang yang membelinya atau customernya itu mengidentifikasi barang apa sih yang saya beli ini. Kalau dia brandnya yang dia beli itu adalah sinar dunia, dia dengan mudah bisa mengidentifikasinya bahwa itu adalah kertas. Yang kedua, brands actually protect the buyer. Brand katanya melindungi buyernya. Melindungi seperti apa? Dengan mengenali suatu brand atau brand tersebut, artinya pembelinya ini akan bisa mendapatkan jaminan bahwa dia akan mendapatkan produk dengan standar tertentu sesuai dengan brand yang dia sudah beli. Ya kan, misalnya Apple, iPhone. Berarti kamu seharusnya yakin bahwa barang yang saya beli ini ya berkualitas baik, kayak gitu. Yang ketiga, brands protect their owners by giving them a certain measure of control over the demand for the products. Yang keempat, brand names is a necessary addition to any form of, panjang penjelasannya. Jadi, brand names ini akan membantu si customer ini dalam pengambilan keputusan. Misalnya, ketika dia pengen membeli, let's say sabun cuci, maka brand-brand yang ada yang dia kenal, brand-brand sabun cuci yang dia kenal itu akan membantu dia menentukan pilihan. Ya. Dan yang nomor 5, the use of brand enables a manufacturer to add his different products to his lines. Kalau yang kemarin mengerjakan soal assignment yang satu itu pasti tahu tentang product lines ini. Oke, kita lanjut. Psychology of branding. Psikologi dari branding. Apa aja sih? Jadi, marketing researchers sudah mempelajari tentang psikologi branding dalam membranding suatu produk. Ya, they have discovered qualities a name should possess for greater effectiveness. Jadi, pemberian nama ke suatu brand itu tidak sembarangan. Ada unsur-unsur psikologis yang dipertimbangkan agar bisa memberikan dampak
yang efektif, dampak yang baik kepada brand tersebut. Jadi nggak hanya sembarangan saja tiba-tiba sudah muncul Ferrari, or Peugeot, or Apple, iPhone, dan lain-lain. Jadi itu tidak sembarangan. Nah, harus include apa sih brand name-nya itu? Yang pertama, associational value of a name. Ketika menyebutkan nama atau menyebutkan brand tersebut, akan terasosiasi dengan apa? Ya, berasosiasi. Terus, memorational value. Nama itu harus gampang diingat lah, memorable. Terus, descriptional value of a name. Bisa dideskripsikan dengan mudah. Terus, repurchase value of a name. Dan yang kelima, motivational promotional value of a name. Jadi sebuah brand yang bagus, namanya itu harus bisa include kelima unsur psikologis ini. Nah, ini yang menarik tentang brand awareness. Apa sih brand awareness itu? Nanti silahkan kalian baca lebih teliti lagi. Jadi intinya langsung lihat aja yang kalimat pertamanya. Brand awareness is a customer's ability to recall and recognize the brand, the logo, and the advertisement. Jadi awareness itu adalah kayak kesadaran. Artinya kamu mengenal brand tersebut, ya. Brand awareness. Nah, di sini ada jenis-jenisnya. Top of mind awareness, aided awareness, sama strategic awareness. Kalau top of mind awareness itu ketika saya menyebutkan sebuah produk kategori, brand tersebut yang akan muncul pertama kali di otak kamu. Oke, siap? Kita coba ya. Kategorinya adalah air mineral. Brand apa yang muncul pertama kali di otak kalian? Ya. Kita coba lagi. Kategori yang kedua. Produk kategori yang kedua, printer. Brand apa yang muncul? Bisa saja Canon. Karena kalau tanya ke saya pasti akan langsung bilang Canon. Ya, kayak gitu. Jadi top of mind-nya apa? Pada umumnya akan sama. Oke, kita cepat saja. Aided awareness, it occurs when customers see or read a list of brands. Jadi and express familiarity. Jadi dia membaca, melihat ada daftar brand dan oh saya kenal brand ini. Oke. Strategic awareness, it occurs when a brand is not only on top of mind but also has distinctive qualities. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada kayak levelnya. Level yang paling bawah adalah unaware of brand, ketika brand itu tidak dikenali oleh orang-orang. Terus brand recognition, dia dikenal. Misalnya ketika kalian hanya saya tunjukin gambar ini. Coba lihat ya. Brand apakah dia? Jika ada yang bisa menebak HP, benar sekali. Itu adalah brand HP. Ini kunci jawabannya. Yes, HP. Atau contohnya kayak gini. Ketika kamu melihat film Iron Man ini dan muncul mobil ini, itu adalah brand Audi. Itu mobil Audi, mobilnya Tony Stark. Ya, kita bisa mengenali brand tersebut. Terus level ketiganya adalah level yang selanjutnya adalah brand recall. Ketika kamu bisa merecall brand tersebut. Kayak yang tadi ya. Yang paling atas adalah top of mind awareness. Ketika kamu menyebutkan suatu produk kategori, brand tersebut yang muncul pertama kali di otak kamu. Itu artinya dia sudah memiliki top of mind awareness. Jadi semuanya itu prosesnya pasti dari bawah. Orang unaware dulu, dan kita si pemasar itu atau marketer itu berusaha untuk memperkenalkan. Makanya kan ada promosi ya untuk memperkenalkan brand.
Oke, ada brand elements juga. Brand elements yang pertama adalah nama, pasti. Terus yang kedua logo, kayak tadi contohnya tuh HP ya. Logo juga nggak sembarangan dibuatnya. Untuk pembuatan logo itu bisa berubah-ubah ya. Kayak misalnya logonya Coca-Cola, Coca-Cola berubah nggak ya? Kayaknya berubah, mengalami perubahan kayak gitu. Terus tagline atau catchphrase-nya Nokia Connecting People. Terus graphic, dynamic ribbon, contohnya yang Coca-Cola, kalau ada grafik atau ada garis gitu di brand tersebut, itu salah satu contohnya juga. Terus shape, the distinctive shapes of Coca-Cola bottle. Colors ini sangat penting sekali ya. Jadi colors, warna dalam brand tersebut ingin menggambarkan jiwa dari brand ini. Brand ini dia brand yang hangat kah, brand yang dingin, brand yang berkelas, atau brand yang mahal. Jadi itu warna sangat berpengaruh. Sound itu kalau ada jinglenya, ini yang di bawah sih nggak terlalu penting ya. Sense, taste, movements itu tergantung kepada produknya sendiri. Oke. Nah contohnya ini grafik. Kalau grafik yang ini, yang Coca-Cola, movement, colors, taste, shapes ya. Jadi kayak ini Beatles, VW, NBC. Oke, ada berbagai macam types of brand. Di sini ada daftarnya. Kita langsung bahas satu persatu aja. Oke, yang pertama adalah derived brands. Kalau kalian baca di sini, in this case, the supplier of a key component used by a number of suppliers of the end product. Jadi kayak ini contohnya Intel. Intel kan dipergunakan di banyak laptop kan? Bisa di Lenovo, bisa di laptop apa lagi ya? Acer, Asus, dan lain-lain. Jadi misalnya HP kayak gitu ya. HP terus iklannya HP, tapi dia juga menyebutkan Intel Inside kayak gitu, Intel Inside. Jadi dia membawa namanya atau brandnya si Intel ini untuk mempromosikan HP atau Lenovo. Jadi mau menggambarkan bahwa laptop kami ini bagus karena ada Intel di dalamnya ya, selain dengan fitur-fitur yang lainnya. Okay, that's derived brands. Terus ada iconic brand ini ya, dia kayak memberikan value yang lebih untuk pemakainya atau pembelinya, seperti motor Harley Davidson ataupun Apple. Terus ada social media brands, kalian pasti sangat mengenali ini ya, Facebook, Foursquare, YouTube, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Ini coba kalian lihat di sini. Saya mau menyinggung soal tadi perubahan logo ya. Kan dulu Instagram tuh kayak gini. Sekarang kan udah warna apa ya? Pink, kuning kayak gitu. That's social media brand. And then multi-brands seperti P&G and also Unilever. Jadi mereka memproduksi banyak sekali brand dengan line produk yang berbeda-beda, sesuai dengan line produk yang berbeda-beda. Jadi ada yang produksi makanan, sabun, healthcare, dan lain-lain. Terus ada multi brands for same product. Ini kalau kalian mengerjakan yang assignment 1 pasti ngerti juga. Jadi saya tidak jelaskan lebih panjang lagi. Store level brands itu kayak misalnya kalian pergi ke Superindo, terus ada gula Superindo, ada tisu Superindo, dan lain-lain. Itulah store label brands. Di Indomaret juga ada gitu kan. Tisu Indomaret ada nggak sih? Ya ada tisu Indomaret, dan lain-lain. Terus ada juga private labels own brands. Itu kalau kamu punya your own brands, itu termasuk private label. Terus ada national brands.
National brands, there are brands adopted and sponsored by manufacturers and commonly known as manufacturers or national brands. Jadi pada umumnya national brands ini kayak manufacturers. Jadi ada Toyota, Ford, Burger King, dan lain-lain. The global brands which establish their presence in a number of world markets with diverse product. Jadi ya global brands ini berarti brandsnya yang sudah mengglobal seperti P&G and also Unilever. FMCG brands, fast moving consumer goods or popularly known as consumer packaged goods. Jadi banyak juga yang FMCG ini yang muncul di tugas kalian itu. Ada Unilever, yes, P&G, terus juga Wings, terus juga Indofood, apalagi lah kayak gitu. Pokoknya banyak FMCG brands. Luxury brands berarti dia luxury products, ya, produk-produk yang mahal. Intinya dia produknya mahal, yang terdengar lux. Selanjutnya kita masuk di branding strategy. Jadi ini adalah strategi-strategi yang digunakan untuk membranding, ya, untuk melakukan branding. Nah, apa saja sih mereka? Ada banyak. Oke, yang pertama adalah membranding atau branding strategi dengan menggunakan company name. Jadi diperkenalkan atau yang dikasih spotlight itu adalah company name-nya. Jika company name tersebut sudah besar, sudah kuat, atau brand company-nya itu sudah kuat, maka akan lebih mudah untuk branding strateginya, akan lebih mudah untuk memperkenalkan produk tersebut. Yang kedua adalah individual branding. Jadi ya, kalau tadi kan company brandingnya secara keluarga gitu ya. Kalau ini individual, saya ingin dikenal dengan brand saya sendiri. Jadi each brand has a separate name such as 7up, Co8, dan lain-lain. Jadi ini individual, emang branding dari produk tersebut. Walaupun dia Unilever, keluarganya, tapi produknya misalnya Lifebuoy atau apa gitu. Okay, attitude branding. Apa sih attitude branding itu? Kalau misalnya kalian baca di sini, attitude branding is the choice to represent a larger feeling, which is not necessarily connected with the product or consumption of the product at all. Jadi di sini maksudnya cara brandingnya adalah lebih menyentuh ke perasaan atau menggunakan perasaan. Bukan perasaan gimana ya, tapi maksudnya lebih menyentuh ke dalam hati orang dibandingkan dengan mempromosikan produknya atau tentang konsumsi produknya tersebut. Contohnya kayak Nike. Nike kan slogannya Just Do It. Atau misalnya Coca-Cola, Open Happiness. Jadi intinya coba kalian ingat-ingat Just Do It. Just Do It kan nggak ada hubungannya dengan sepatu olahraga ya, tapi itu lebih mau mengajarkan atau persuade customer untuk lakukan saja apapun yang kamu mau lakukan, entah kamu mau lari, kamu mau bekerja, kamu mau apapun, Nike akan ada di situ. Kira-kira kayak gitulah ya, lebih menyentuh ke perasaan. That's attitude branding. Selanjutnya ada no brand branding. Maksudnya gimana sih no brand branding ini? Jadi dia nggak kayak kayak nggak mencetak gitu brandnya di dalam produk tersebut atau dalam iklan tersebut. Kalau misalnya kalian, mudah-mudahan kalian mengenal Harry Potter, filmnya yang ke-8 itu tidak ditulis judulnya Harry Potter and the Deathly Hallows, nggak ditulis gitu. Ya, jadi di Harry Potter itu tulisannya hanya It All Ends sama tanggalnya, perlu kan kalau tanggal. Jadi dia nggak tulis judulnya Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2, hanya ditulis di situ It All Ends.
Karena dengan begitu orang udah bisa merecognize, karena udah kuat sekali kan brandingnya Harry Potter pas itu. Jadi tanpa brand pun, tanpa ditulis Harry Potter pun, orang udah tahu bahwa itu adalah film Harry Potter. Jadi itu adalah no brand branding. Sebenarnya itu juga membantu untuk melihat kalau orang bisa merecognize brand kamu. Kalau hanya dengan apa ya, kayak memberikan signal saja, apakah bisa hanya dengan memberikan warna kuning atau kayak tadi salah satu part dari logonya, apakah orang bisa mengenali brand kamu? Itu no brand branding. Terus ada destination branding. Kalau destination branding ini is the work of cities, states, or other localities to promote themselves. Kayak misalnya Amsterdam, ada Amsterdam gitu kan. Ada juga banyak yang lain. Jadi itu tentang destination branding. Branding yang mempromosikan sebuah destinasi. Dan ada nation branding juga. Nation branding itu ada contohnya, ada Indonesia juga kayaknya di situ. Ya. Kalau Indonesia, Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia. Jadi ada berbagai macam brandingnya sendiri. Multi-branding. Multi-branding is a useful strategy when each brand is intended for a different market segment. Jadi contohnya kayak mie instan ya. Misalnya perusahaan Indofood itu memproduksi mie instan, tapi target market mereka itu berbeda-beda. Jadi untuk Indomie itu target market yang beda, Sarimi itu target market yang beda. Makanya nama mereka berbeda. Jadi ada Indomie, ada Sarimi. Itu multi branding. Premium branding. Jadi mau bikin brand tersebut tuh terlihat mahal, terlihat lebih valuable. Contohnya ya kayak ini, kayaknya Alpino, terus apalagi yang kalian kenal, mungkin Oreo yang kayaknya yang lagi terkenal belakangan ini, yang warnanya merah atau apa gitu, kalau nggak salah ya. Terus adalah Magnum, ya kan, premium branding, terlihat premium dan diberikan harga yang premium juga. Itu strategi untuk membuat terlihat mahal, padahal mungkin rasanya ya biasa-biasa aja, tapi karena branding yang mau dibikin lebih premium ini, makanya harganya bisa mereka pasang lebih mahal. Ini kan terus high markup on production costs. Terus ada private branding, private labeling, reseller branding, individual and organizational brand. Jadi ada kinds of branding that treat individuals, orang, atau organization as the products to be branded. Contohnya, nation branding works with the perception and reputation of countries as brands. Atau kalau misalnya kayak kalau di Indonesia tuh kayak Bali dijadikan brandnya Indonesia, karena orang lebih sering mengenal Bali dibandingkan dengan Indonesia. Atau kalau misalnya kayak di Korea seperti itu, yang perusahaan manajemen artis kayak gitu kan, kayak misalnya SM Company. SM itu kayak membrand, for example, SNSD sebagai brandnya mereka. Jadi mereka adalah individuals. Yuna, kok saya jadi bahas itu ya. Jadi intinya seperti itu, mengenakan orang, individual organizations as brands. Terus ada brand extension and brand illusion. Ini kalau kamu mau mengextend sebuah brand, kayaknya itu ada di penjelasan yang minggu lalu juga, yang di video sebelumnya juga. Existing strong brand name can be used as a vehicle for a new modified products. Jadi kalau udah strong brandnya, bisa jadi dikembangkan, bisa jadi dengan menggunakan brand tersebut supaya produk yang baru dikembangkan itu sudah punya nama yang cukup kuat. Okay, I think that's all for today. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga ini membantu, dan sebenarnya mungkin masih ada beberapa juga yang tidak sempat saya bahas di sini, tapi akan jadi lebih panjang lagi.
Kalau tertarik silahkan bisa kalian baca sendiri. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di materi yang berikutnya. See you.